Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Zuo Qiulin segera mulai memancarkan kabut hitam dalam jumlah tak berujung dari permukaan tubuhnya. Kemanapun kabut hitam itu berlalu tak terhitung banyaknya bunga tanaman dan pohon mulai bersinar dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Lampu hijau dan kabut hitam meleleh satu sama lain tanpa henti. Bunga tanaman dan pohon yang mendekati Zuo Qiulin semuanya mulai layu. Namun bunga tanaman dan pepohonan yang mendekati Jiang Li mengambil giliran yang sangat menarik. Ketika cabang tanaman menjalar yang sangat besar itu semakin dekat dengan Jiang Li, mereka benar-benar dikendalikan oleh Jiang Li. Mereka berbalik dan memblokir bunga tanaman dan pohon yang tak terhitung jumlahnya yang terus berlari ke arahnya. Adapun Qin Yu, dia menunjuk dengan satu tangan. Dalam sekejap tempat-tempat di mana jarinya melambai api murni putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Dalam sekejap di hadapannya ada lautan api murni putih. Bunga-bunga tanaman pohon dan cabang yang bersinar dengan lampu hijau semuanya telah terbakar habis menjadi abu. Anda memiliki beberapa trik di lengan baju Anda, suara lembut itu terdengar sekali lagi. Pada saat yang sama bunga tanaman dan pohon dengan panik bergegas ke arah mereka tiba-tiba mulai mundur. Qin Yu dan mereka merasa bahwa dunia menjadi terbuka dalam sekejap. Dan pada saat ini berdiri seorang lelaki tua di wilayah udara di atas pulau. Rambut hijau panjang dan alis hijau panjang. Alis hijaunya begitu panjang hingga menggantung ke bawah. Sepasang alis hijau panjang ini telah menarik perhatian Qin Yu. Matanya yang kecil berada di bawah alis itu. Mereka tampak sangat biasa-biasa saja. Ahli tersembunyi dari Laut Timur ini sepertinya sangat menarik. Mata kecil dan sudut mulutnya sepertinya selalu memiliki ekspresi tersenyum. Penampilannya tampak seperti orang yang mudah didekati. Saya benar-benar tidak pernah berharap Zuo Qiulin bersedia menurunkan wajah Anda dan mencari pembantu. Selain itu Anda telah menemukan dua junior untuk membantu Anda. Ahli tersembunyi Laut Timur ini menyipitkan mata kecilnya. Tatapannya yang bocor dari mata kecilnya melirik Qin Yu dan Jiang Li. Itu kemudian diperbaiki pada Zuo Qiulin. Zuo Qiulin, silakan katakan padaku apakah kamu datang ke sini kali ini untuk janji yang kita buat saat itu. Jelas, suara serak Zuo Qiulin mengandung amarah di dalamnya. Kalau tidak, mengapa saya repot-repot datang ke tempat Anda? Hantu tua pemuda di sampingku ini adalah penolongku. Menurut kesepakatan yang kita miliki saat itu, selama penolongku mampu mengalahkanmu, janji yang kita buat saat itu akan dianggap selesai. Orang tua alis hijau panjang menyipitkan matanya dan menatap Qin Yu. Dia tersenyum dan berkata, saya secara alami akan menepati janji saya. Selama Anda bisa mengalahkan saya, Anda bisa melakukan apapun yang Anda ingin lakukan. Apakah kamu Qin Yu itu? Jadi senior sudah tahu siapa saya. Bolehkah saya tahu siapa senior itu? Qin Yu berkata sambil tersenyum. Qin Yu tidak merasa aneh sama sekali bahwa dia dikenal. Terakhir kali ketika pemecah air harta karun spiritual nenek tingkat pertama muncul di alam ilahi dan melahirkan perubahan di langit, berbagai God Kings telah berkumpul di atas Laut Timur dan pada akhirnya Qin Yu telah mengalahkan dua God Kings. Karena tindakan pertempuran itu sangat hebat, kemungkinan tidak banyak dewa-dewa di alam ilahi yang tidak mengetahuinya. Jadi tidak aneh sama sekali bagi mereka untuk mengetahui Qin Yu. Siapa saya? Orang tua ini disebut Mu Yu. Orang tua alis hijau panjang ini berkata sambil tersenyum sambil menyipitkan matanya. Mu Yu. Qin Yu tertegun, Jiang Li di sampingnya juga sedikit terkejut. Mungkinkah itu ikan kayu yang sama yang sering disadap oleh para ahli dari domain Buddha Pulau Domain Ganda? Qin Yu segera bertanya. Ahli tersembunyi dari Laut Timur ini menyipitkan matanya dan mengangguk dengan riang. Tepat, Mu Yu bermarga mu dan juga mahir dalam energi kehidupan.
Qin Yu mulai berpikir, mungkinkah orang tua bernama Mu Yu ini terkait dengan Mu Clan dari Forest Ocean City di wilayah timur laut. Selain itu lelaki tua ini juga memiliki rambut hijau panjang. Qin Yu mulai menebak, nak jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Jika Anda ingin bertarung maka ayo lakukan dengan cepat karena orang tua ini memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan untukmu. Ahli tersembunyi Laut Timur Mu Yu berkata. Qin Yu berkata dengan sopan. Kalau begitu menurut senior di mana kita harus bertarung? Di mana? Ayo lakukan saja di sini. Orang tua alis hijau panjang itu berkata dengan sangat lugas. Boy Qin Yu, apakah Anda siap? Jika ya maka orang tua ini akan menyerang sekarang. Qin Yu tidak berani menurunkan kewaspadaannya terhadap pria tua alis hijau panjang ini. Bagaimanapun lelaki tua ini telah mengalahkan bahkan God King of the Atzuo Kyulin sebelumnya. Tubuh Qin Yu segera berubah menjadi dua. Qin Yu berjubah putih dan Qin Yu yang memakai jubah Qian. Saya sudah tahu bahwa Anda memiliki klon. Selama pertempuran di atas Laut Timur Anda menggunakan klon Anda untuk mengalahkan Zhou Tong itu. Hari ini biarkan orang tua ini mengalaminya juga. Kata lelaki tua alis hijau panjang sambil tersenyum. Di saat yang sama rambut hijaunya yang panjang tiba-tiba mulai tumbuh lebih panjang. Seperti air terjun rambut hijau panjang langsung menutupi seluruh langit dan bumi. Untaian rambut hijau panjang yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang menuju Qin Yu untuk mengikatnya. Setiap helai rambut sangat tajam. Bahkan ruang alam ilahi mulai bergetar. Seolah-olah ruang itu bisa ditembus oleh rambut hijau panjang kapan saja. Benar-benar sangat kuat, Qin Yu memegang salju pudar tombak ilahi di tangannya. Dia mendorongnya ke depan dan membuat lubang di dunia yang diciptakan oleh rambut hijau panjang. Tubuh asli Qin Yu segera melarikan diri. Adapun klonnya Qin Yu yang memakai Qian tetap berdiri di sana tanpa bergerak. Adapun lubang yang diciptakan oleh salju tua tombak ilahi itu telah ditutup dalam sekejap mata. Segel. Tubuh Qin Yu yang memakai jubah Qian mulai memancarkan air cold mist dalam jumlah yang tak ada habisnya. Udara cold mist sangat dingin. Setelah diselimuti oleh cold mist air permukaan rambut hijau panjang sepertinya ditutupi oleh lapisan es dingin dan menjadi tidak bergerak. Istirahat. Otot tubuh Qin Yu berjubah Qian tiba-tiba tersentak. Riak spasial yang bisa dilihat dengan mata telanjang tiba-tiba muncul di sekitarnya. Riak spasial mulai menyebar ke segala arah. Rambut hijau panjang yang sudah membeku setelah disentuh oleh riak spasial langsung berubah menjadi bubuk. Rambut panjang lelaki tua alis hijau itu kembali normal. Sepasang mata kecilnya berputar. Dia tersenyum dan berkata, "Domain Cold Mist. Klon Anda benar-benar mengetahui Domain Cold Mist jadi Ripple Lake. Benar-benar luar biasa, untuk live domain saya yang dipecah oleh Domain Cold Mist itu tidak bisa dianggap sebagai penghinaan." Tampaknya orang tua ini harus menggunakan keahliannya. Orang tua alis hijau membuka mulutnya. 4 titik lampu hijau semakin membesar di sepanjang angin. Dalam sekejap mereka berubah menjadi 4 tanaman yang mirip dengan bunga pemakan manusia yang dilihat Qin Yu di alam fana. Keempat tanaman ini mengambang di sekitar orang tua itu. Harta karun spiritual nenek. Qin Yu bisa merasakan aura harta karun spiritual Grand Mist dari 4 tanaman. Tampaknya keempat tanaman ini bukanlah tanaman biasa. Cabang dan sulur keempat tanaman itu tiba-tiba tumbuh memanjang. Dalam sekejap itu seperti ular piton besar sepanjang beberapa ratus meter yang terbang menuju Qin Yu berjubah Qian untuk mengikatnya. Namun Qin Yu berjubah Qian masih berdiri di sana tanpa bergerak. Udara cold mist sekali lagi dipancarkan keluar. Namun tidak peduli seberapa keras cold mist air menyerang mereka, cabang dan sulur itu sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali. Dalam sekejap mereka mengikat Qin Yu yang memakai jubah Qian. Qin Yu berjubah Qian diciptakan melalui harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Seluruh tubuhnya sangat kuat. Dengan demikian tentu saja tidak takut dengan cabang-cabang ini.
Namun keempat tumbuhan itu sebenarnya memiliki beberapa puluh cabang dan sulur. Dalam sekejap mereka menutupi Qin Yu berjubah Qian dengan lapisan demi lapisan. Saat menonton Qin Yu yang memakai baju Qian dari luar, dia sekarang muncul seperti pangsit ketan yang dibungkus daun teratai. Qin Yu berjubah Qian tiba-tiba mulai mengerahkan kekuatan. Beberapa puluh cabang pohon yang menutupi dirinya tiba-tiba menjadi semakin erat. Cabang dan sulur yang kuat. Bahkan klon saya tidak dapat memisahkan mereka, Qin Yu berseru kagum. Pada saat ini tubuh asli Qin Yu benar-benar memegang salju pudar tombak ilahi dan melihat lelaki tua alis hijau dengan senyum di wajahnya. Qin Yu memiliki perasaan bahwa lelaki tua alis hijau ini belum menggunakan keahliannya. Pertempuran ini hanya satu yang dia butuhkan untuk mengalahkan lawannya dan bukan pertempuran di mana dia harus membunuh lawannya. Dengan demikian Qin Yu tidak dengan panik menyerang orang tua itu melainkan hanya melawan setiap gerakannya. Apa yang ingin dilakukan Qin Yu adalah membuat lawannya menerima kekalahan sendiri. Pisahkan. Selama bertahun-tahun ini saya belum pernah bertemu dengan siapapun yang mampu menghancurkan keempat harta saya ini setelah mereka benar-benar terikat olehnya. Semua God Kings itu telah lolos dengan menggunakan teleportasi. Orang tua alis hijau itu sangat percaya diri. Tiba-tiba salah satu cabang yang melilit Qin Yu yang berjubah Qian pecah. Cabang lain terbuka. Beberapa puluh cabang dan sulur dililitkan sampai batas kekencangannya. Melihat penampilan cabang-cabang itu perlahan-lahan pecah, orang bisa dengan jelas membayangkan kekuatan Qin Yu berjubah Qian yang dibungkus oleh cabang dan sulur itu. Orang tua alis hijau menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan yang sangat kuat, Qin Yu mulai tersenyum. Bagaimana mungkin kekuatan klonnya yang dibentuk melalui harta karun spiritual nenek tingkat pertama mungkin lemah? Dalam hal hanya kekuatan, kemungkinan tidak akan ada orang di alam ilahi yang mampu mencocokkan klon Qin Yu. Namun itu tidak berguna. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Orang tua alis hijau itu sangat percaya diri. Sinar lampu hijau mulai mengalir melalui cabang-cabang yang patah. Cabang-cabang yang patah itu sebenarnya mulai tumbuh kembali dan pulih. Orang tua alis hijau memandang tubuh asli Qin Yu dan mengejek. Boy Qin Yu, mungkinkah Anda tidak tahu bahwa karakteristik terpenting dari life energy adalah kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang biak tanpa akhir? Meskipun rusak mereka masih bisa tumbuh kembali. Sesekali salah satu dari beberapa puluh cabang dan sulur yang telah diperketat untuk mengikat Qin Yu berjubah Qian akan pecah. Namun dalam sekejap mata mereka akan pulih. Jika ini terus berlanjut maka Qin Yu yang berjubah Qian tidak akan mampu menghancurkan sulur dan cabang, tidak peduli apa yang dia lakukan. Klon milikmu ini sangat menakjubkan. Itu telah sepenuhnya diselimuti oleh empat hartaku tetapi sebenarnya tidak terluka sedikit pun. Orang tua alis hijau berseru kagum. Qin Yu berjubah putih memandang orang tua alis hijau. Senior Muyu, jangan buang waktu lagi. Tidak mungkin bagimu untuk menangani aku hanya dengan itu. Tunjukkan saja kemampuan Anda yang sebenarnya. Qin Yu melambaikan tombak di tangannya. Auranya tiba-tiba melonjak. Orang tua alis hijau memandang ke Qin Yu. Sebuah cahaya melintas di mata kecilnya. Haha, orang tua ini akan bermain denganmu. Sebuah cambuk berwarna hitam gelap muncul di tangan pria tua alis hijau ini. Ada juga duri yang tak terhitung jumlahnya pada cambuk panjang ini. Qin Yu, hati-hati. Cambuk panjang ini sangat aneh. Aku telah bertarung melawan lelaki tua alis hijau ini berkali-kali dan terluka parah oleh cambuk panjang ini setiap saat. Kata Zuo Qiulin kepada Qin Yu melalui transmisi suara. Qin Yu tersenyum acuh tak acuh. Dia melihat ke cambuk berwarna hitam gelap ini. Orang tua alis hijau itu melambaikan tangan kanannya. Seperti naga air yang membalikkan sungai, cambuk panjang segera menelan ke arah Qin Yu. Sepasang sarung tangan perak muncul di tangan Qin Yu. Seperti fata morgana tangan kirinya meraih bagian cambuk hitam gelap ini dengan kecepatan kilat. Oh! Orang tua alis hijau berseru kaget,
Setelah itu dia mulai tersenyum. Qin Yu tiba-tiba merasa bahwa cambuk di tangan kirinya benar-benar menggeliat. Sensasi menyengat yang menyakitkan dikirim dari telapak tangannya. Energi tata ruang Qin Yu dapat dengan jelas menemukan apa yang sedang terjadi. Ternyata duri hijau kecil di cambuk itu benar-benar mulai tumbuh. Seperti pisau mereka menusuk ke telapak tangan Qin Yu. Untungnya sarung tangan Qin Yu keduanya adalah harta karun spiritual Grand Mist kelas 2. Hanya karena itu dia berhasil menahan duri. Seperti yang diharapkan dari dewa pengrajin yang baru. Orang tua alis hijau melirik ke arah sarung tangan Qin Yu. Bang! Cambuk panjang itu tiba-tiba mulai bergetar seperti ular piton yang meronta. Meskipun Qin Yu memiliki sedikit kekuatan, dia mulai merasa bahwa dia akan menjadi tidak dapat menahannya lagi. Pada saat yang sama duri hijau yang padat itu benar-benar memisahkan diri dari cambuk hitam gelap. Senior Muyu, perhatikan baik-baik, Qin Yu tiba-tiba mulai tertawa. Tangan kanannya memegang salju pudar tombak ilahi. Seperti naga liar, salju pudar tombak ilahi tersapu ke langit dan meninggalkan sejumlah besar siluet tombak di langit dan jejak warna gelap dan kuning. Adapun duri yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua terlempar oleh tombak. Orang tua alis hijau itu tercengang. Dan pada saat ini salju pudar tombak ilahi Qin Yu telah membungkus cambuk hitam gelap di sekitarnya. Energi gelap dan kuning di permukaan salju pudar tombak ilahi mulai bergerak menyebabkan cambuk hitam gelap itu bergetar. Tampaknya cambuk itu akan pecah kapan saja. Berhenti, saya mengakui, cepat hentikan, teriak lelaki tua alis hijau itu dengan keras. Qin Yu sedikit tersenyum dan kemudian mengambil Divine Spear Waning Snow miliknya. Dia memegang tombak di tangannya dan berdiri di samping. Adapun Jiang Li dan Zuo Qiulin, mereka telah terbang ke sisi Qin Yu. Tidak peduli seberapa dingin dan acuh tak acuh Zuo Qiulin, dia masih menunjukkan senyuman saat ini. Hantu tua Anda mengaku kalah. Pria tua alis hijau dengan hati-hati melihat ke cambuknya. Dia menelan ludah dan melihat tombak Qin Yu dengan ekspresi sedikit ketakutan. Dia kemudian melihat Qin Yu. Boy Qin Yu, cambuk saya ini adalah harta kelas atas di antara treasure spiritual Grand Mist kelas 2. Selain itu ketangguhannya terkenal di seluruh alam ilahi. Akan sulit bahkan untuk harta karun spiritual perlindungan klan Kaisar Sage untuk memecahnya. Namun tombakmu itu, orang tua alis hijau itu tahu betul. Cambuknya terhubung dengannya. Tadi cambuknya akan hancur, orang tua alis hijau tahu bahwa ini pasti yang terjadi sebelumnya. Inilah alasan mengapa dia dengan keras mengakui kekalahannya sebelumnya. Tombak ini disebut Waning Snow. Qin Yu tidak repot-repot menjelaskan banyak. Lumayan, orang tua alis hijau itu bersyukur karena Qin Yu bersikap lunak terhadapnya. Dia menampilkan senyum dan kemudian melihat ke Qin Yu berjubah cian yang masih dililitkan oleh cabang dan sulur. Namun tiruanmu itu masih terikat olehku. Tampaknya kita memiliki kekuatan yang sama. Terikat. Qin Yu sedikit tersenyum. Qin Yu berjubah cian langsung berubah menjadi cold mist air. Cabang dan sulur itu segera mengendur. Udara cold mist itu tiba di samping Qin Yu dan sekali lagi kental menjadi Qin Yu yang berjubah cian. Tiruanmu ini, orang tua alis hijau itu menunjukkan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Orang tua alis hijau benar-benar terkejut. Dia sudah merasakan ketangguhan klon Qin Yu sebelumnya. Pada saat itu dia telah menjadi yakin bahkan jika klon tersebut diserang oleh harta karun spiritual yang kuat, itu kemungkinan tidak akan dirugikan. Namun siapa sangka klon yang tangguh hingga ekstrim ini ternyata juga mampu berubah menjadi kabut. Klon seperti itu siapa yang mungkin bisa menghancurkannya? Setelah dia memikirkan salju yang menipis tombak ilahi yang menakutkan, lelaki tua alis hijau itu benar-benar yakin akan inferior. Selanjutnya ia juga telah memutuskan bahkan Kaisar Sage tidak akan mampu mengalahkan Qin Yu. Tombak itu, orang tua alis hijau sekali lagi melihat ke tangan kanan Qin Yu. Tangan kanan Qin Yu saat ini kosong.
Ketakutan, pikir lelaki tua alis hijau itu. Tombak itu seharusnya memiliki kekuatan serangan yang lebih kuat daripada harta karun perlindungan klan Kaisar Sage. Meskipun yang lain tidak bisa memastikan dengan pasti, lelaki tua alis hijau itu telah melawan Kaisar Sage lebih dari 10 kali. Dengan demikian dia secara alami tahu betul tentang kekuatan serangan Kaisar Sage. Cambuknya sangat ulet tapi juga akan dipotong oleh tombak Qin Yu. Salju pudar tombak ilahi ini terlalu menakutkan. Tidak heran Kaisar Sage itu benar-benar layu hari ini, jadi bagaimana jika mereka layu? Bukan urusanku. Orang tua ini berhenti memedulikan mereka sejak lama. Oh, betapa hebatnya bagiku untuk dengan hati-hati berada di Laut Timur sendirian. Pikir pria tua alis hijau. Setelah itu pria tua alis hijau memandang Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Qin Yu, saya benar-benar yakin akan kehilangan saya. Selama bertahun-tahun ini saya hanya kehilangan sekali. Saya hanya mengandalkan senjata yang lebih baik. Qin Yu tersenyum dan berkata, untuk tidak menjadi sombong setelah kemenangan tidak buruk. Orang tua alis hijau memandang God King of the Earth Zuo Qiulin dengan senyum di wajahnya. Tiba-tiba wajahnya menjadi dingin. Zuo Qiulin, saya kalah. Dengan demikian Anda tidak lagi harus terikat dengan janji yang kami buat saat itu. Namun jangan berpuas diri, orang yang mengalahkan saya kali ini adalah Qin Yu dan bukan Anda. Orang tua alis hijau itu pun membungkuk dan hendak berbalik untuk pergi. Old Ghost, kamu juga tidak boleh berpuas diri. Aku akan datang lagi untuk melawanmu sendiri lain kali. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang sejati. Bertahun-tahun dia telah diinjak-injak oleh lelaki tua alis hijau ini. Jadi dia secara alami ingin menang melawannya. Terutama setelah dia memperoleh harta karun spiritual nenek tingkat pertama dari Qin Yu, Zuo Qiulin saat ini yakin bahwa dia akan menang. Orang tua alis hijau itu berbalik, dia menatap Zuo Qiulin dan berkata sambil tersenyum. Jika Anda memiliki kemampuan maka jangan gunakan harta karun spiritual yang diberikan kepada Anda oleh Qin Yu untuk melawan saya. Saya yakin Anda tidak memiliki kemampuan untuk menang melawan saya tanpa itu. Setelah dia mengatakan itu, lelaki tua dengan alis hijau itu menunjukkan ekspresi yang sangat puas. Qin Yu melirik pria tua alis hijau dan tersenyum. Orang tua alis hijau ini memang orang yang menggemaskan. Bagaimana hantu tua ini berhasil menebak bahwa saya menerima harta karun spiritual nenek dari Qin Yu? Pada saat ini Zuo Qiulin bingung. Jiang Li tiba-tiba berkata dengan kaget. Dia kemudian berkata kepada Qin Yu melalui transmisi suara. Kakak Yu, aku ingat seseorang. Saat itu Muklan dari Forest Ocean City memiliki seorang ahli super yang dikenal sebagai Green Leaf God King. Kekuatannya sangat mencengangkan, hanya kemudian Green Leaf God King ini menghilang secara misterius. Oh, Green Leaf God King. Qin Yu belum pernah mendengar tentang Green Leaf God King. Menurut apa yang diketahui Qin Yu dari 8 tanah suci besar, kota laut hutan wilayah timur laut dan kota bawah tanah wilayah tenggara, keduanya hanya memiliki 2 God Kings. Selanjutnya dari 2 God Kings Forest Ocean City tidak ada satu pun dengan nama Mu Yu. Jiang Li melirik pria tua alis hijau di hadapannya. Dia kemudian berkata kepada Qin Yu melalui transmisi suara. Kakak Yu, hilangnya Green Leaf God King adalah sesuatu yang terjadi sejak lama. Seharusnya sekitar 6 kuadriliun tahun yang lalu. Ada orang yang mengira kalau Green Leaf God King mati dan ada juga yang mengira kalau dia telah menyembunyikan dirinya. Namun tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Hari ini setelah melihat rambut hijau alis hijau dan keahliannya dalam menggunakan energi kehidupan, menurutku Mu Yu ini adalah Green Leaf God King. Tentu saja ini hanya tebakanku karena pada saat dia menghilang aku masih belum lahir. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Green Leaf God King, Qin Yu melihat ke orang tua alis hijau di depannya. Dia terkejut mengetahui bahwa pria di depannya adalah Green Leaf God King. Qin Yu secara alami tidak akan memecah gaya hidup tersembunyi dari Green Leaf God King.
Old Ghost, untuk apa kau berpuas diri? Bukankah Anda juga sepenuhnya dikalahkan oleh Qin Yu? Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Pada saat ini Zuo Qiulin mulai berdebat dengan lelaki tua alis hijau itu. Wajah pria tua alis hijau menjadi merah. Kamu, dia kemudian tertawa. Haha, benar aku kalah. Aku baru saja kalah dari Qin Yu, sepertinya Qin Yu tidak ada bandingannya. Sangat biasa ada seseorang yang lebih kuat dari Anda. Misalnya ketika saya berada di Laut Barat saya dikalahkan dengan lebih menyedihkan. Saya dikalahkan bahkan sebelum saya berhasil melihat wajah orang itu. Dari cara saya melihatnya saya pikir ahli super dari Laut Barat lebih kuat dari Qin Yu. Selain orang itu ada juga Asura God King Luo Fan, jadi berhentilah selalu menggunakan yang lain untuk membandingkan. Mari kita bandingkan kita berdua, bisakah kamu menang melawanku? Orang tua alis hijau mengangkat dagunya dan melirik Zuo Qiulin. Jejak penghinaan melintas di matanya. Zuo Qiulin marah karena tidak bisa berkata-kata. Adapun Qin Yu telinganya diangkat setelah mendengar pidato itu. Laut Barat, ahli super. Kekuatan pria tua alis hijau ini pasti tidak kalah dengan Kaisar Sage. Jika aku tidak menggunakan salju pudar tombak ilahi, kurasa aku tidak akan bisa mengalahkannya. Di alam ilahi ini selain Asura God King Luo Fan sebenarnya ada orang lain yang dapat dengan mudah mengalahkan lelaki tua alis hijau ini. Lebih jauh lagi lelaki tua alis hijau ini bahkan tidak berhasil melihat wajah orang yang mengalahkannya. Qin Yu benar-benar terkejut oleh ahli super Laut Barat. Benar-benar ada ahli super di Laut Barat. Qin Yu mulai hati-hati mencari Laut Barat dengan energi tata ruang New Cosmos-nya. Ada cukup banyak God Kings tersembunyi di Laut Barat, totalnya ada 5. Namun tidak satu pun dari 5 ini yang tampak sangat kuat. Seperti Qin Yu telah melihat banyak ahli God King, kemampuannya untuk menilai mereka menjadi lebih kuat. Meskipun Qin Yu tidak dapat menentukan kekuatan dari 5 God Kings dengan kepastian mutlak, dia masih memiliki sedikit kesadaran. Kelima orang ini seharusnya lebih rendah dari lelaki tua alis hijau. Senior Muyu, kamu mengatakan bahwa ahli super ada di Laut Barat. Apakah kamu yakin itu? Qin Yu melihat ke orang tua alis hijau dengan ekspresi mencurigakan. Orang tua alis hijau membuka matanya. Kamu tidak percaya padaku? Mengapa saya Muyu berbohong? Biar ku beritahu, ahli super itu terletak di Laut Darah yang terletak di wilayah paling barat Laut Barat. Laut Darah. Wilayah itu muncul di benak Qin Yu. Kamu bilang ahli itu ada di Laut Darah? Qin Yu bertanya sekali lagi. Qin Yu tidak menemukan ahli super di Laut Darah. Memang, orang tua alis hijau berkata dengan kepastian mutlak. Tentu saja itu adalah sesuatu yang sudah lama terjadi. Saya tidak tahu apakah ahli super itu masih di Laut Darah. Orang tua alis hijau menatap Qin Yu. Apa itu? Anda ingin menemukan ahli super itu? Haha, Qin Yu, jangan sia-siakan usaha Anda. Saat itu ketika saya diserang oleh ahli super di Laut Darah itu, saya bahkan tidak menemukan dari mana orang itu menyerang saya. Qin Yu memiliki ambisi terhadap ahli super semacam itu. Jika dia bisa mengundang ahli super semacam ini ke kampnya, maka kekuatan timnya akan jauh lebih kuat. Adapun apakah dia akan mampu mengalahkan ahli super ini, Qin Yu tidak khawatir sedikit pun. Selama ahli super ini memasuki New Cosmos, Qin Yu akan menjadi keberadaan yang absolut dan tak tertandingi. Laut Darah, Qin Yu dengan hati-hati mengamati Laut Darah dengan energi tata ruang New Cosmos. Dia mengamatinya dengan sangat hati-hati. Kakak Yu, Jiang Li di sampingnya memanggil Qin Yu. Namun Qin Yu bahkan tidak menyadarinya. Itu karena Qin Yu saat ini tertegun. Tidak ada satu orang pun di dalam Laut Darah. Tidak peduli seberapa keras Qin Yu mencoba mengamati, dia tidak dapat menemukan satu orang pun. Namun Qin Yu menemukan lokasi yang sangat istimewa. Laut Darah sangat berbeda dari air laut berwarna biru normal yang mengelilinginya. Itu normal untuk Laut Darah, berbeda dari laut biasa.
Namun ketika dia dengan hati-hati mengamatinya, Qin Yu menemukan bahwa seluruh laut darah memiliki aura yang sangat lemah. Aura itu begitu lemah sehingga Qin Yu tidak menyadarinya pada awalnya. Qin Yu mengira ini menjadi perbedaan antara laut darah dan laut biasa. Namun sekarang akan muncul, mungkinkah Qin Yu punya pikiran dalam pikirannya? Mungkinkah Blood Sea ini bukanlah bagian biasa dan sederhana dari lautan melainkan senjata khusus yang dibuat oleh seorang ahli? Di dalam senjata ini apakah itu berisi aura jiwa sang ahli? Qin Yu memiliki tebakan ini di dalam hatinya. Kakak Yu, suara Jiang Li akhirnya membangunkan Qin Yu. Lier, ada apa? Jiang Li tersenyum tak berdaya dan berkata, sebelumnya ketika senior Muyu pergi aku berteriak untuk bertanya apakah kita harus kembali tetapi kamu hanya berdiri di sana dengan ekspresi kosong. Kembali? Kemana kita akan kembali? Zuo Qiulin tiba-tiba bertanya. Namun Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Sebelum kami kembali saya berencana untuk memeriksa laut darah. Saya ingin melihat apa sebenarnya yang spesial dari laut di dalam laut ini. Laut darah. Kakak Yu, kamu ingin bertemu dengan ahli super itu? Jiang Li berkata sambil tersenyum. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Tapi senior Muyu mengatakan sebelumnya bahwa kemungkinan ahli super itu telah meninggalkan laut darah. Jiang Li berkata dengan cemberut. Namun Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu akan tahu setelah kita pergi ke sana. Senior Zuo Qiulin, apakah Anda bersedia bergabung dengan kami? Qin Yu melihat ke Zuo Qiulin. Iya, Zuo Qiulin mengangguk. Qin Yu berkata kepada Zuo Qiulin dengan serius. Dari kelihatannya ahli misterius itu sangat kuat. Jadi pada saat bahaya saya mungkin menggunakan metode khusus untuk memindahkan Anda. Pada saat itu mohon jangan melawannya. Teleportasi. Siapa yang tidak tahu itu? Zuo Qiulin mencibir. Saya hanya ingin Anda tidak menahan pergeseran spasial pada saat bahaya. Apakah itu baik? Pada saat ini Qin Yu enggan menjelaskan perbedaan antara teleportasi dan teleportasi God Kings. Zuo Qiulin menatap Qin Yu dengan dalam. Dia kemudian mengangguk dengan acuh tak acuh. Kalau begitu ayo pergi, Qin Yu berkata sambil tersenyum. Qin Yu hanya mengucapkan kata-kata itu sebelumnya untuk mempersiapkan yang terburuk. Bagaimanapun tidak ada dari mereka yang pernah melihat ahli misterius laut darah. Sama seperti itu Qin Yu, Jiang Li, dan Zuo Qiulin menghilang ke udara tipis. Di sebelah wilayah paling barat laut barat adalah wilayah lautan yang benar-benar berwarna merah. Air Samudra Merah sama sekali berbeda dari air Samudra Biru. Wilayah yang tersusun dari air Samudra Merah ini disebut Laut Darah. Tidak ada organisme hidup di dalam Laut Darah. Binatang iblis yang tinggal di Laut Barat dan dekat dengan Laut Darah semua tahu bahwa Laut Darah adalah tanah kematian. Jika mereka secara tidak sengaja berenang ke kisaran Laut Darah maka mereka akan menemui ajal mereka. Qin Yu, Jiang Li, dan Zuo Qiulin muncul di langit di atas Laut Darah. Air Laut Darah ini sama sekali bukan darah. Tidak ada jejak bau darah. Jiang Li mengendus dengan hidungnya beberapa kali dan kemudian berkata pada Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu juga dengan ringan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Qin Yu, saya merasakan ada sesuatu yang salah. Zuo Qiulin berkata dengan suara rendah. Dia juga menjadi waspada. Qin Yu mengerti bahwa ini adalah atmosfer yang dibawa oleh aura khusus Laut Darah. Selama seseorang berada di atas Laut Darah seseorang akan bisa merasakannya. Adapun Jiang Li dia meringkuk melawan Qin Yu. Dari cara Jiang Li melihat sesuatu dia percaya bahwa selama dia berada di samping Qin Yu bahkan jika langit akan runtuh itu masih akan baik-baik saja. Qin Yu tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas. Saya Qin Yu, saya datang ke sini karena reputasi Anda. Saya berharap senior itu bersedia menunjukkan diri Anda untuk memenuhi Qin Yu ini. Suara Qin Yu bergema di seluruh wilayah udara Laut Darah.
Hal yang aneh adalah bahwa tidak peduli apa suara Qin Yu tidak dapat menyebar melewati wilayah yang ditutupi oleh Laut Darah. Kakak Yu, kamu yakin ada seseorang di sini? Jiang Li bertanya dengan lembut. Zuo Qiulin juga melihat Qin Yu. Pada saat ini Zuo Qiulin dapat merasakan ada bahaya di tempat itu tetapi tidak dapat merasakan siapapun di sini. Mendadak Anda bisa merasakan saya. Suara wanita terdengar dari Laut Darah yang luas dan tak terbatas. Seolah-olah seseorang berbicara dari setiap bagian Laut Darah. Ekspresi Jiang Li dan Zuo Qiulin segera berubah. Qin Yu sudah menebak bahwa Laut Darah ini adalah sesuatu yang disempurnakan oleh ahli misterius itu. Dia segera tersenyum dan berkata, "Aku hanya merasakan bahwa Laut Darah ini memiliki aura yang aneh. Itu seharusnya menjadi aura kehidupan. Haha, menarik, kalau begitu kamu bisa tinggal dan menemaniku." Hanya tawa keras yang terdengar. Setelah itu air laut berwarna merah darah yang tak berujung mulai bergulir. Sejumlah besar air laut telah benar-benar menelan dunia menutupi langit dan bumi. Qin Yu, Jiang Li, dan Zuo Qiulin telah terperangkap ke dalam dunia Laut Darah dalam sekejap. Keheningan yang menakutkan. Air laut dalam jumlah tak terbatas telah terbang ke udara dan berhenti berputar. Qin Yu bahkan bisa melihat tetesan air laut berwarna merah darah berhenti di udara. Pada saat yang sama Qin Yu merasa tidak bisa bergerak. Tidak hanya dia, Zuo Qiulin dan Jiang Li juga tidak bisa bergerak. Qin Yu merasakan ini sekali. Itu terakhir kali ketika Asura God King Luofen menggunakan time stop. Time stop sebenarnya ada orang lain di alam ilahi yang mampu menggunakan time stop. Qin Yu benar-benar terkejut. 3 dewa untuk menjadi budak darahku. Lumayan, tawa itu menggema. Lari. Sinar cahaya melintas mata Qin Yu. Setelah itu Qin Yu, Jiang Li, dan Zuo Qiulin menghilang dari dunia Laut Darah ini. Mereka telah kembali ke New Cosmos. Semua air laut berwarna merah darah berkumpul bersama. Laut Darah dengan keliling ratusan juta mil telah mengembun bersama dengan kecepatan seperti kilat. Pada akhirnya dia berubah menjadi seorang wanita dengan rambut panjang berwarna merah tua, alis berwarna merah tua, dan gaun berwarna merah tua. Meskipun wanita itu sangat cantik, dia tidak memiliki sedikit pun pesona. Yang dia miliki hanyalah aura yang mendominasi, seolah-olah dia sedang memandang rendah seluruh dunia. Saat ini wanita ini sedang cemberut. Adegan sebelumnya jelas membuatnya bingung. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.